Ustaz, apakah benar orang-orang soleh punya khadim dari bangsa jin? Apakah dibolehkan? Tidak boleh. Yang menguasai jin hanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Dalam satu hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka ada jin ifrit datang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengganggu Nabi sedang salat. Kata Nabi, fa'amkanani Allahu minhu. Maka Allah pun membuat aku bisa menangkap jin tersebut. Maka Nabi pun mencekik lehernya hatta ash'ur bi burdi lisani atau kama qala, sampai aku merasakan dinginnya lidahnya jin tersebut. Nabi cekik jin tersebut. Lalu Nabi mengatakan, aku ingin ikat jin ini di tiang Masjid Nabawi agar bisa dilihat oleh anak-anak besok. Tetapi aku ingat doa akhi Sulaiman, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti ini. Di antara ciri kerajaan tersebut adalah menguasai para jin. Nabi Sulaiman anak buahnya banyak, ada jin soleh, ada jin setan, semuanya anak buah Nabi Sulaiman. Dan mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman tanpa ada mahar-maharan, tanpa ada sajian-sajian, semuanya mereka takut kepada Nabi Sulaiman. Oleh karenanya waktu Nabi ingin mengikat jin tersebut, Nabi dilarang. Nabi mengatakan tidak boleh. Karena yang berhak menguasai jin cuma siapa? Nabi Sulaiman. Ya, dan kita lihat Nabi SAW tidak pernah berbangga-banggaan dengan pasukan jin. Terjadi banyak peperangan, perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Nabi tidak pernah panggil jin, tolong periksa Abu Jahal lagi ngapain. Tidak pernah. Ya, coba periksa ada apa di sana. Tidak pernah. Nabi tidak pernah manggil jin. Demikian juga waktu kalung istrinya hilang, Nabi juga tidak pernah manggil jin, coba cari kalung istri saya. Ente katanya jin jagoan, coba cari jin, cari kalung istri saya. Enggak juga. Nabi tidak pernah membangga-banggakan punya pasukan jin atau nyuruh-nyuruh jin, punya khodam-khodam jin, tidak pernah. Bahkan Nabi mau tangkap jin saja, Nabi tidak jadi, karena itu hanya hak siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karenanya kalau dikatakan ada orang soleh punya khodam jin, ini tidak benar. Tidak benar. Ya. Apakah antum mendengar Imam Syafi'i punya khodam jin, Abu Bakar punya khodam jin, Umar bin Khattab punya khodam jin, Utsman bin Affan punya khodam jin, Ali bin Abi Thalib punya khodam jin. Ya. Kalau kita boleh punya khodam, sudah kita enggak usah punya pembantu ya. Semua kerja, supir juga jin, tukang bengkel jin, banyak khodam jin ya. Enggak ada ini. Biasanya orang punya khodam jin itu pasti melakukan sajen atau ada mahar yang harus dia bayarkan, itu kesyirikan. Apa perbedaan jin dan khodam? Lalu bagaimana hukumnya jika kita memelihara atau mengisi untuk di kehidupan sehari-hari? Sudah, ente jangan macam-macam deh. Khodam. Dulu ada kawan saya, dia cerita, dia tukang pijit. Ditawarin sama kiai, Pak, mau khodam enggak? Khodam buat apa? Buat bantu bapak mijit. Jadi kalau mijit enggak usah gini, cuma jinnya yang setengah mati. Jadi cuma sentuh gini sudah kerasa orang yang dipijit. Kenapa? Dia punya khodam tukang pijit. Ya enggak. Jadi janganlah. Pasti nanti ada aturan mainnya, harus begini, harus begitu, harus kasih sajian, harus permintaan ini, harus di apa dan terjerumus dalam kesyirikan. Bagaimana menasihati orang tua yang sering buat sajian di malam tertentu seperti kopi, bubur merah dan lain-lain? Terkadang bila ana mendapati sajian tersebut, ana langsung buang. Jangan dibuang, dimakan saja, enggak apa-apa. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Selama sajian tersebut bukan madzubiha li ghairillah, ma uhilla li ghairillah bih, selama bukan sembelihan kepada selain Allah, maka itu halal ya. Kawan-kawan cerita, mereka sebagian kawan cerita, kami dulu tinggal di suatu kota yang di situ banyak orang kasih sajen. Ya, kasih sajen, terkadang kasih uang, terkadang kasih buah-buah. Kami tungguin, pokoknya kalau mereka sudah pergi kami ambil. Apakah hukumnya? Hukumnya tidak mengapa. Cuma khawatirnya kalau mereka datang, ternyata sajian kita diterima. Itu yang kita khawatir. Mereka tambah syirik. Padahal jin tomang yang ambil. Tapi hukumnya Syekh bin Baz berfatwa, barang sudah dibuang daripada mubadzir, kita boleh apa? Ambil. Dia tidak akan ambil lagi barang tersebut. Kalau diambil lagi kualat ya, dia enggak akan ambil lagi. Asalnya boleh. Nah, kalau ada kopi bubur merah ya, kita nasihati sama orang tua kita, ini kopi bubur merah buat siapa gitu loh. Masih banyak orang setengah mati kelaparan, kasih makan jin buat apa ya? Enggak boleh. Nasihati ini enggak boleh. Sesajen hukumnya enggak boleh. Ya. Jangan sekedar dibuang ya, tapi dinasihati.
dibuang tidak cukup, nasihati orang tua. Dan di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang luar biasa birrul walidain adalah mendakwahi orang tua menuju tauhid. Bagaimana cara bersikap kepada orang yang mengaku bisa melihat jin dan meramal? Kalau mengaku bisa melihat jin, mungkin bisa dia lihat ya. Sebagian orang terkadang diganggu, dimasuki jin sehingga dia juga bisa melihat apa? Jin ya. Maksud saya, bisa melihat jin bukanlah suatu yang kelebihan ya. Para nabi saja tadi tidak bisa melihat jin, kadang-kadang Allah kasih lihat, tapi asalnya nabi tidak lihat. Makanya qul uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, nabi tidak lihat. Ternyata kadu alaihi libada. Ternyata jin bertumpuk-tumpuk dengar kajian nabi. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, Allah yang kabarkan ya. Demikian juga Umar tidak tahu ada jin depan dia ya. Ya Umar, ma salakta fajjan illa salaka syaitan fajjan ghairu fajjik ya. Tidak kau lewat suatu jalan kecuali jin akan kabur. Umar tidak tahu kalau jin kabur dari dia. Ya, jadi kalau ada orang bisa lihat jin tidak menunjukkan sesuatu berarti dia soleh. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Bisa melihat jin bukan menunjukkan seorang soleh. Kadang kita khawatir dia mungkin diganggu oleh jin. Ya, mungkin dia punya ilmu-ilmu tertentu sehingga dia bisa melihat apa jin, atau dia diisi ilmu tertentu oleh kakeknya misalnya sebelum meninggal. Ilmunya ditransfer, jinnya ditransfer sehingga dia bisa melihat jin. Jadi kalau orang bisa melihat jin, ya mungkin saja ya. Kita bilang ya mungkin saja, tapi kasihan ya. Kalau orang bisa lihat jin itu kasihan coba. Di rumah, lagi makan ada jin. Sayangku, jin. Repot. Gimana? Mau buang air, jinnya nongkrong di atas gini. Ini gimana? Enggak enak kalau hidup bisa lihat apa? Jin. Kita tahu jin ada kepala lepas, ada ini kan ngeri seperti itu ya. Ya udah, mata kita nggak bisa lihat jin lebih baik ya, ngapain? Ya. Oleh karenanya kita nggak tahu jin hadir di pengajian atau tidak, kita nggak tahu. Yang jelas melihat jin bukanlah suatu kelebihan. Ustaz, apa itu yang dinamakan dengan ruqyah syar'iyyah? Bagaimana cara ruqyah syar'iyyah? Ayat-ayat Al-Quran untuk ruqyah, apa yang dimaksud dengan indigo dan pandangan indigo dalam Islam? Ruqyah syar'iyyah yaitu kita membaca Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Syarat ruqyah syar'iyyah ada 3. Yang pertama dengan Al-Quran atau hadis. Yang kedua dengan bahasa yang dipahami. Dan yang ketiga meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika telah terpenuhi 3 syarat ini sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar, maka itu disebut ruqyah syar'iyyah. Adapun kalau dibaca dengan sesuatu yang tidak kita pahami, ya mantra-mantra ya, bim salabim abakadabra dan macam-macam alakazam ya. Ya. Mani uci guci mani bakat barokat ya mani, misalnya ini apa ini? Apa namanya? Mantra-mantra tersebut, maka ini syirik, tidak boleh. Karena kita tidak tahu dia sedang berbicara dengan jin ya, atau dengan permohonan kepada wali dan yang lainnya. Tapi kalau dibaca Al-Quran atau hadis Nabi dengan bahasa yang dipahami dan meyakini yang menyembah adalah Allah, maka itu ruqyah syar'iyyah. Ayat Al-Quran untuk meruqyah, secara umum seluruh ayat Al-Quran adalah untuk ruqyah. Tetapi yang dibaca biasanya Al-Fatihah, 3 qul, ya, surat Al-Baqarah, kemudian ayat-ayat misalnya duelnya Nabi Musa dengan para penyihir, innallaha sayubtiluh, misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ini ayat-ayat yang menjelaskan hancurnya para penyihir, kalahnya mereka, mungkin dibacakan tatkala sedang meruqyah berdasarkan para pengalaman orang-orang saleh. Tetapi secara umum seluruh ayat Al-Quran adalah ayat boleh untuk meruqyah. Ustaz, apakah jin juga terpecah menjadi 73 golongan? Dan apakah dakwah jin ahlu sunnah juga mendapat penolakan oleh jin ahlul bidah? Apakah jin Banjarmasin sama dengan? Udahlah. Ada-ada saja. Ini baru keluar Banjarmasinnya. Afwan, mungkin jauh dari tema urgen ya, tapi saya sangat terdesak dan ingin menanyakan bahwa saya seorang akhwat sudah bermanhaj salaf alhamdulillah, namun keluarga saya belum. Hingga kini ibu saya mendesak saya untuk menikah dengan ikhwan yang bukan bermanhaj sunnah. Sebab ibu saya tidak ingin saya menikah dengan ikhwan yang bermanhaj salaf. Dan saya hanya diberikan waktu 1 minggu untuk memberikan keputusan. Masya Allah. Masya Allah.